diketahui ini segitu ya. Yang paling penting di dalam persoalan perpipaan dengan menggunakan pompa ini adalah harus tahu bahwa pompa ini bekerja dari mana sampai kemana gitu ya. Kemudian datumnya reference itu di mana gitu kan. Nah sekarang pompa ini sebetulnya bekerja dari mana sampai mana gitu. Ini Saul atau Haris boleh? Ya, pompa ini bekerja dari mana sampai mana? Dari tangki 1 menuju tangki 2. Oke. Dari tangki 1 menuju tangki 2. Tangki 1 itu kan ini, tangki 2 itu ini gitu ya. Tetapi kita harus punya titik reference ya, di mana kita mengambil titik reference itu supaya kita punya acuan. Ini pompa bekerja dari mana? Bisa saja kita mengambil titik reference di sini, kita mau ambil di sini, kita mau ambil di sini juga bisa, gitu kan? Tetapi kalau kita mengambil titik-titik referensi ini, kita harus punya data-data yang lengkap. Data-data apa? Data-data untuk memenuhi persamaan dan maupun yang harus diselesaikan antara lain. Apakah kita mudah untuk menentukan tekanannya? Apakah kita mudah untuk menentukan kecepatan linearnya? Apakah kita mudah untuk menentukan energi potensialnya? Jadi ketinggian dari titik-titiknya itu terhadap datum, gitu ya. Nah, di Ginkgo Plus ini dia mengambil 2 titik reference, satu di titik tangki yang akan dipompa itu di permukaan liquid. Kita lihat nih, ini permukaan liquid diambil satu titik di sini. Kemudian di penerimanya, kalau yang dia sebut elevated tank itu adalah di titik di permukaan juga, dia ngambil di permukaan gitu ya. Tapi pipanya kemudian disambung ke sini. Jadi bukan pipa dipasang di atas gini, tidak, tetapi pipanya disambung gitu ya. Nah, dua titik reference ini menentukan berapa kita menghitung V1, P1, Z1 gitu ya. Titik 2 juga begitu. Di titik 2 kita harus tahu berapa V2-nya, berapa P2-nya, berapa Z2-nya gitu ya. Untuk mengetahui P-nya, kita melihat ini tangki kalau berhubungan dengan atmosfer, maka kita bisa menentukan bahwa tekanan di titik 1 berapa. Tekanan di titik 1 berapa? 1 atm ya. Oke, 1 atm. Di titik 2 tekanannya karena ini tangkinya juga terbuka, dia terhubung dengan atmosferik, maka titik 2 tekanannya adalah 1 atm. 1 atm juga, betul ya. Kemudian kita mau tahu untuk menghitung energi potensial, kita harus tahu berapa ketinggian titik 1 itu terhadap datumnya. Ya. Z1-nya berapa? Maka kita harus menentukan datumnya terlebih dahulu. Ya, yang baru masuk silakan absen dulu ya. Yang baru masuk silakan absen. Habis ini saya absen. Ya, kita menentukan datumnya dulu. Mana sih data-datanya? Datanya itu hanya ada ketinggian itu dari titik 2 sampai titik 1 itu 15 meter. Ya. Kita boleh ngambil datum di mana saja, yang penting datanya ada. Gitu. Dari soal ini data yang diketahui mana? Gitu. Dari sini diketahui adalah jarak dari titik 2 ke titik 1. Maka kita mau mengambil titiknya di mana ya enaknya? Reference datumnya di mana? Enaknya yang mana? Anggun mungkin? Anggun Sekar? Ya, Bu. Datumnya dari Ambil datum di mana kalau Anggun ada soal seperti ini? Dari titik satunya, Bu. Di titik satunya, betul ya. Kalau di titik satunya menjadi mudah gitu. Karena apa? Z1-nya sama dengan berapa? 0. Z2-nya? 15 meter, 15. Oke, kita bisa menyelesaikan ya. Tekanannya tahu, kemudian Z energi potensialnya tahu. Sekarang energi kinetik itu adalah
V kuadrat, di mana V itu adalah kecepatan linier rata-rata. Kecepatan linier rata-rata di titik 1 itu berapa? Bagaimana rumusnya kita menentukan kecepatan linier, kecepatan rata-rata di titik 1? Linier di titik 1, V itu sama dengan, persamaannya apa? V, kecepatan linier itu sama dengan Flow rate dibagi Dibagi luas permukaan, Bu. ya, flow rate. Kalau kita lihat ya itu kan 5 kali 10 pangkat meter. Permukaannya ini kan lebih besar ya. Sehingga kalau 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan luas permukaannya itu akan mendekati 0 gitu ya. Maka dalam hal ini bisa kita asumsikan bahwa atau kita hitungkan bahwa titik V1 ini sama dengan 0. Ya, kalau kita mengambil satu titik di permukaan tangki, di mana tangkinya luas, flow rate-nya kalau dibagi dengan tangki yang luas akan mendekati 0, boleh kita mengambil bahwa V1 ini sama dengan 0. Demikian juga dengan di V2, berbeda kalau kita mengambil titik di sini, di mana? Di ujung pipa ini. Kalau kita mengambil di ujung pipa, maka kecepatan liniernya yang di pipa ini sama dengan flow rate-nya dibagi dengan luas pipa. Gitu ya. Sehingga angkanya tidak mendekati 0. Kalau flow rate itu di titik 1, di pipa, di titik 2 itu sama atau tidak ya? Sama, Bu. Nah ya, oke. Kemudian mari kita selesaikan satu persatu. Kira-kira friksi yang ada di sini, friksi yang terjadi di sini kira-kira apa saja? Ya, ada, silakan ada. Kamu bisa menyebutkan friksi yang terjadi dari sistem ini apa saja? Contraction loss, Bu. Contraction loss yang ada di sini ya, kontraksinya di sini. Kemudian apa lagi? Bagas, silakan absen ya. Ini waktunya sudah hampir habis, buat hanya saya kasih waktu 20 menit. Kamu absen dulu. Elbow 90 derajat. Elbow 90 derajat ada berapa di sini kalau dilihat? 1, 2, 2. Kemudian apa lagi? Ini apa? Kemudian ada Sudden loss. sudden loss apa? Kalau di sini sudden loss contraction, kalau di sini expansion ya. Expansion. Jadi diameter yang kecil ke diameter yang luas terjadi ekspansi, di sini ada friksi gitu ya. Kemudian selain itu apa lagi? Adanya friksi di sepanjang pipa lurus. Ya, di sepanjang pipa lurus ini ada friksi juga. Kebetulan pipanya sama semua 4 in schedule 40. Nanti saudara bisa dengan menjumlahkan saja jumlah panjang pipanya ini berapa dikalikan dengan ini menggunakan pipanya tidak diketahui ini bahannya apa, saudara bisa asumsikan saja mau ngambil smooth pipe, mau ngambil commercial steel pipe untuk menghitung roughness-nya ya. Karena untuk menghitung fanning factor, saudara harus tahu roughness-nya, kemudian dibagi dengan diameternya, saudara baru hitung NRI. Baru saudara bisa melihat berapakah fanning friction factor, gitu ya. Oke, kita selesaikan sekarang satu persatu. Di sini mechanical energy balance equation ini dituliskan antara titik 1 dan 2, persamaannya seperti ini ya. Ini persamaan Bernoulli. Oke. Nah, kemudian tadi sudah kita diskusi bahwa V1 dan V2-nya sama dengan 0 gitu kan. Maka ini bisa dicoret ya.
Ini bisa dicoret. Kemudian Z2 min Z1-nya berapa? Nanti kita lihat ya. Kemudian P2 min P1 sama-sama atmosferik, maka ini juga sama dengan 0. Kan? Kemudian friksi hitung nanti ada contraction, ada pipa lurus, ada elbow, ada ekspansi. Gitu kan? Kemudian WS-nya baru kita hitung. Kemudian untuk menghitung friksi yang terjadi di pipa lurus, kita perlu menghitung NRE, gitu kan? Mana NRE itu adalah rho dV per mu, gitu kan? Maka kita data rho sama mu-nya. Data rho dan mu dari air pada suhu 20 derajat Celcius, saudara bisa melihat dari appendix A2, di mana di sini dikatakan bahwa dari appendix A2 untuk air, rho-nya adalah 998,2 kg per meter kubik. Kita mau ngambil yang apa ya? Kita baca satuan yang ada di dalam data-data yang diketahui ini, semuanya dalam meter ya. Kita nggak usah pusing-pusing untuk ke persamaan Bernoulli yang kritis ya. Ambil aja yang satuan sistem internasional, sistem satuan internasional gitu kan. Jadi kita ambil yang kilogram per meter kubik untuk density-nya adalah. Kemudian diameternya ini diketahui 4 inch, schedule 40, nominal part size-nya adalah 4 inch, schedule 40, maka diameternya dalam satuan meter itu adalah 0,1023 meter, sehingga luasnya adalah sekian ya, 8,219 kali 10 pangkat 3 meter kuadrat. Kemudian ini juga menghitung velocity di pipa. Untuk apa kita menghitung velocity di pipa? Untuk menghitung friksi-friksinya ya. Friksi di elbow, friksi di sudden contraction, sudden expansion, itu semua kita menghitung di atau luasan dari pipa atau tangki yang lebih kecil. Ya, maka di sini dalam hal ini kontraksi dari tangki ke pipa, maka kita harus tahu luas dari pipanya berapa. Kemudian baru kita bisa menghitung kecepatan linear yang di pipa. Ya, karena kita menghitungnya nanti kan ada persamaan V kuadrat gitu ya. Itu V-nya diambil di pipa, di mana friksi itu terjadi. Elbow terjadinya di mana? Di pipa. Pipa mana? Pipa yang 40 gitu kan. Maka kita menghitung katanya kecepatan di pipa itu adalah flow rate dibagi dengan luasnya. Di mana di tabelnya tadi disebutkan bahwa luasnya itu adalah 8,219 × 10⁻³ Maka kecepatan aliran di pipa itu adalah 0,6083 meter per detik. Sehingga Reynolds number-nya adalah 6,181 10⁻⁴. Ini menunjukkan bahwa alirannya adalah, kalau di atas 4.000 alirannya adalah turbulen. Kalau turbulen, maka kita perlunya untuk apa? Untuk menentukan faktor friction-nya, itu kita harus tahu roughness-nya. Nah, di sini kita sudah menyatakan yang pertama adalah convection loss at exit, jadi ada kontraksi yang terjadi di tangki yang keluaran ya. Di sini dikatakan bahwa dari A1 to small A2, luas A2. Kalau kita lihat sebetulnya A2 itu kan ada di sini ya, tapi dia menuliskannya A2. Maksudnya A2-nya itu adalah luas dari pipa ini, gitu ya. Oke, kita ikuti saja apa namanya Ginkgo please ya. Untuk contraction-nya kita pakai persamaan 0,55, sudah pakai 0,4 boleh 0,4 ya, di 0,55 ya. 0,55 kalikan 1 min A2 per A1, karena A2-nya kecil dibagi dengan A1 yang luas, maka boleh di sini dituliskan sama dengan 0 juga gitu ya. Maka Kc-nya, ini koefisien contraction ya, itu 0,55. Sehingga friksi yang terjadi itu adalah Kc dikalikan V kuadrat per 2 alfa. V-nya adalah V pipa ya. V-nya adalah V pipa. V kecepatan dari pipa atau yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Itu adalah
0,6083 sehingga hasilnya adalah 0,102 Joule per gram. Kemudian disebabkan oleh straight pipe, oleh pipa lurus, itu roughness-nya di sini menggunakan 4,6 kali 10 pangkat min 5. 4,6 10 pangkat min 5 itu adalah roughness-nya steel pipe. Cara boleh lihat dari figur 213 itu commercial steel pipe seingat saya. Kemudian kita hitung hasilan per D-nya adalah 0,00045, NRE-nya adalah sekian, maka fanning friction faktornya ketemunya 0,0051. Nanti saudara coba sendiri ya, dari data ini saudara coba sendiri di figurnya, saudara masukkan NRE-nya berapa, roughness per D-nya berapa, kemudian saudara baca sendiri fanning friction faktornya berapa. Nah, kemudian di sini untuk menghitung pipa lurus, samaannya friksinya adalah ini, 4 kalikan F delta L per D kalikan V kuadrat per 2. Delta L-nya ini delta L apa? Delta L ini adalah delta L pipa lurus yang diameternya sama. Ya, yang diameternya sama. Karena apa? Karena ini dibagi dengan D. Jadi yang diameternya sama. Kebetulan di sini diameternya sepanjang perpipaan ini diameternya sama semua gitu ya. Maka kita bisa menghitung friksi yang terjadi pada pipa itu bisa kita hitung satu kali saja. Yaitu kita jumlahkan ini panjangnya ke sini 5 meter ditambah 50 berapa? 55. Kemudian ke sininya berapa? Datanya diketahui ke sini berapa? 15. 55 tambah 15 70. Kemudian 70 ditambah 100. Maka delta L-nya adalah 170. Ya. Ini 170. Kemudian D adalah D pipa, meter pipa, 4 inch tadi. Kemudian kita dapatkan friksi karena pipa lurus adalah 6,272 Joule per kilogram. Kemudian friksi karena elbow, koefisiennya kita bisa lihat dari tabel 211. Perhatikan. Ini yang saya ajarkan minggu kemarin ya. Tabelnya 211, KF-nya disubstitusi equation 217 untuk 2 elbow, maka karena elbow-nya sama-sama elbow 90 ya, 90 derajat, maka kita langsung boleh hitung di 2 kalikan. Kalau ada 2 elbow ya di 2 kalikan ya. 2 kali KF bla bla bla, ketemunya HF-nya adalah sekian, 0,278 gitu ya. Kalau kita lihat di sini friksi yang terjadi itu yang besar adalah friksi di sepanjang pipa lurus ya. Sepanjang pipa lurus itu friksinya besar. Kemudian ada ekspansi juga tadi ya, expansion loss di tangki untuk masuknya ke tangki tadi, di mana koefisiennya rumusnya adalah 1 dikurangi A1 min A2, di mana A1-nya itu adalah pipanya, A2 adalah tangkinya, gitu ya. Maka karena pipa itu kecil dibagi tangki yang luas, maka di sini boleh dituliskan sama dengan 0, sehingga koefisien ekspansinya adalah 1, friksinya adalah K ekspansi dikalikan V kuadrat per 2, maka sama dengan 1 dikalikan ini, hasilnya adalah 0,185 Joule per kilogram. Kalau kita lihat total friksinya yang terjadi, ini adalah total friksi karena contraction, ini adalah total friksi karena pipa lurus, ini adalah friksi karena elbow, 2 elbow tadi, dan ini adalah friksi karena entrance, karena ekspansi gitu ya. Maka sigma friksinya ada 6,8 Joule per kilogram gitu ya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan untuk penyelesaiannya tadi. Ada pertanyaan? Mohon maaf Bu, saya izin bertanya. Boleh. Yang V1 sama V2 tadi itu kan 0 ya Bu ya? Itu kenapa ya Bu? Saya ada ini siapa yang tanya ya? Rafika. Yang tanya siapa? Hah? Rafika. Kamu enggak pakai kamera tah? Kok enggak nampak ya? Oh, iya Bu. Enggak muncul. Rafika, oke Rafika. Apa pertanyaannya? 1 sama dengan V2 kenapa 0 gitu? Iya. Saya ketinggalan di situ Bu. Lihat sini ya.
Ini kan, titik satu ya Rafika ya. Iya. Ini titik 2. Kecepatan linear rata-rata persamaannya apa? Flow rate per luas per A ya Bu ya. Per luas ya, per Iya. A. Flow rate-nya kan kecil nih, 5 kali 10 pangkat 3. Ya. Iya. Nah, luasnya ini ya, luas tangki itu memang tidak diberi data, tetapi kalau dibandingkan dengan pipa gitu ya, ini besar. Sedangkan flow rate-nya kalau dibagi pipa tadi kita hitung berapa? Ini 0,6 ya, 0,6 meter per detik ya. Itu pipa yang kecil. Nah, kalau yang luas dia pasti akan mendekati 0 angkanya. Lagi 0,6 atau 0,00 sekian. Diasumsikan seperti itu. Maka kecepatan linear rata-rata itu kalau diambil titik permukaan tangki boleh kita asumsikan sama dengan 0. Karena flow rate-nya kalau dibagi dengan luas pipanya dia akan kecil sekali angkanya. Ini aja 0,0005 gitu ya, dibagi dengan yang luas sekali maka dia akan 0, mendekati 0. Gitu ya Rafika. Sama juga yang di titik 2 ini. Berbeda kalau kita mengambil titiknya di sini lah, di ujung pipa ini. Beda ya. Kecepatan linear rata-rata yang di titik sini beda karena flow rate-nya dibagi dengan luas dari penampang pipa ini. Gitu ya. Gitu Rafika. Paham? Raffi, sudah paham? Kamu diambil dulu kalau ngomong. Ya sudah Bu, makasih. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Tidak, kita lanjutkan penyelesaian Bernoulli-nya ya. Penyelesaian Bernoulli-nya di sini tadi saya katakan delta V-nya 0, gitu ya. Delta P-nya juga 0. Ini kita kembalikan di sini, mana? Ini ya. Ini kan 0, gitu ya. Kalau ini ada delta Z-nya. Ini 0 juga. Kita lihat delta Z-nya berapa. Kalau Z1-nya sama dengan 0, Z2-nya sama dengan berapa? Z2-nya. Kalau kita ambil datum di sini kan berarti Z1-nya sama dengan 0. Z2-nya berapa? 15 meter. 15 meter. Iya, maka delta Z-nya adalah 15. Kita masukkan ke persamaan ini. Maka sama dengan 15 dikurangi 0 adalah delta Z-nya. Ini adalah delta P-nya 0 juga karena 1 atmosfer dikurangi 1 atmosfer juga. Ini adalah sigma friksinya, gitu ya. Sigma friksinya ini. Maka ini semua ditambah WS sama dengan 0. Maka WS-nya sama dengan minus 153,93. WS memang minus ya, karena WS itu memberikan kerja. Gitu. Dia bukan menerimanya ya. Nah, dia sekian ini, maka kita mau minta dalam satuan kilowatt, maka mass rate-nya kita ubah ke satuan kilogram per detik. Itu tadi kan meter kubik ya. Meter kubik itu dalam satuan volume ya. Satuan volume itu kita ubah ke satuan kilogram, maka dikalikan dengan density ya. Dikalikan density. Dikalikan density, maka itu adalah satuan massa. Nah, di mana WS ini sama dengan minus efisiensi dikalikan WP. Jadi minus 153,93 sama dengan minus 0,565 kalikan WP. Sehingga WP-nya, jadi yang diterima oleh pompa itu energinya sebesar 236,8. Tetapi yang diberikan oleh pompa ke fluidnya supaya mengalir itu adalah 153,93. Ya. Maka sekian joule per kilogram ini konversinya menjadi kilowatt adalah dikalikan dengan WP 4,99 ini kilogram per detiknya dikalikan joule-nya dibagi dengan 1000, maka ketemunya adalah satuan kilowatt. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Saya Bu mau bertanya. Oh, ada, silakan. Apa namanya? Ini yang contoh soal 217 sama 275 itu, mohon maaf Bu, saya mengaitkan dengan yang contoh soal kemarin. Untuk skemanya itu expansion loss-nya itu beda ya Bu ya. Kalau yang 275 itu kan V2-nya bisa dihitung ya, bukan 0. Tapi kalau yang di 217 ini kan V1 maupun V2-nya 0. Itu perbedaannya gimana Bu ya? Oke, sekarang Anda perhatikan ya gambarnya ya. Gambarnya kan begini, ya. Titiknya kan ngambilnya di sini. Kita lihat titiknya. Titiknya ngambilnya di mana? Kalau titiknya ambil di permukaan tangki, maka sama dengan 0 V-nya. Tapi soal 27 berapa? Sebentar saya tampilkan dulu saja ya. 27 berapa? 275. Sorry. 275 itu berarti materi saya yang di mana? Yang di friksi ya? Materi friksi ya? Tanpa friksi. 275. Oh, sebentar. Contoh soal 275 ya? Iya. Contoh. Oh, saya share aja dulu ya. Bukan ini. Yang mana? Yang ini bukan. 273 yang mana? 275 275 yang mana? Yang ini bukan? Yang lihat punya saya horsepower. Oh, bukan. horsepower. Iya, Bukan. yang pump horsepower inflow system. Yang pipanya dari atas, Bu. Ya, pipanya dari atas ya. Ya. Iya. Kemarin saya tampilkan di sini enggak? 275. Iya, Bu. Ada ya? Sempat dibahas, iya. Oke. Sebelum friksi. Sebelum friksi atau Sebelum friksi. sebelum friksi? Tanpa friksi Ya. ini. Iya. Yang awal-awal. Awal ya. Oke. Sudah kelihatan? Ini? Ini, bukan? Oh, bukan, Bu. Ini? Yang ini, yang slide 17. Iya. Kan beda ya? Beda ya. Titiknya ngambilnya di permukaan pipa. Ya. Kalau yang tadi kan di permukaan liquid dalam tangki. Ya. Kalau ini kan di ujung pipa. Kalau di ujung pipa kita bisa hitung. Pompa ini dari titik 1, yaitu di permukaan liquid, sampai ke permukaan pipa. Bukan ke permukaan liquid dari tangki yang satunya, tapi di permukaan pipa. Jadi kalau tangki ini dipindah kemana-mana tidak pengaruh, pompanya tetap bekerja dari sini sampai sini saja. Ya, paham ada? Belum? Iya, paham. Oke, Paham. saya beri gambaran ya untuk. Ini yang sering ditanyakan di ujian tugas pradesain. Jadi mahasiswa hampir selalu lupa. Ya. Jadi kalau misalnya sistem perpipaannya itu gini, ya, kemudian ini ada pompa,
kemudian di sini itu dialirkan ke tangki yang lain. Kita mengambil titiknya itu di sini dan titiknya itu di sini, yang satunya. Nah, ini sama-sama 0 di sini karena sama di permukaan liquid dari tangki. Sehingga kita hitung kecepatan aliran di titik itu atau kecepatan aliran di titik 2 sama dengan rate dibagi A1 atau flow rate dibagi dengan A2, tapi karena A2-nya dan A1 itu luas, maka ini boleh, kalau bentuknya seperti ini boleh sama dengan 0, gitu ya. Ya. Oke, nah tetapi kita menggambarnya begini, kemudian pompanya itu dialirkan ke pipa, ya. Kita ambil titiknya di ujung pipa, sama di sini, ini titik 1, ini titik 2, maka akan berbeda. V2-nya tidak sama dengan 0, ya. V2-nya V2-nya itu tidak sama dengan 0, tetapi V2-nya bisa kita hitung V2 di sini ini sama dengan flow rate dibagi dengan A pipa. Ya, karena kita mengambil titiknya di ujung pipa. Beda ya. Nah, kalau seperti ini, saudara mendesain misalnya seperti ini, maka nanti akan ada penguji biasanya menanyakan ini ya. Hampir selalu ujian pradesain itu akan ditanyakan tentang pompa. Ya. Nah, saudara akan ditanya, ini tangki yang ini pengaruh enggak kalau dipindah-pindah kemana-mana? Pengaruh enggak dengan kerjanya pompa ini, power pompa? Tidak pengaruh, karena dia dipindah kemana-mana enggak masalah. Karena pompanya ini bekerjanya hanya sampai di ujung pipa ini. Berbeda dengan ini, kalau ini dilepas, enggak beda power yang dibutuhkan, karena dia hanya mengalir sampai sini saja, padahal power yang dibutuhkan ini sebetulnya sampai sini. Ya, akan berbeda. Oke, jadi kalau ngambilnya di titik ini ya sama dengan 0, tapi kalau di titik ini tidak sama dengan 0, karena ini ada dari pipanya. Itu ya ada. Iya, Bu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada yang chat apa nih? Baik, sebelum saya lanjutkan kuliahnya, saya mau lakukan absen dulu ya. Saya akan kuliah tentang alat ukur. Semuanya bisa lihat nih? Bisa, Bu. Ya. Saya absen dulu ya. Sudah absen, kode absennya sudah di-share sama Afda. Semua, siapa yang belum absen nih? Coba Abdul Hafid, kamu hadir enggak? Nyalakan Hadir, Bu. semuanya kameranya. Hadir. Hadir. Ahmad Habib Ramadana. Hadir. Kamu enggak pakai kamera tah? Oh, ada. Linda. Adinovita. Ya. Sada. Hadir, Bu. Ya. Kristiawan Adipas. Hadir, Bu. Madani. Hadir, Bu. Vicky Wijaya. Hadir, Bu.